malam, saudara. TVRI kembali dengan siaran berita terakhir yang akan menyajikan berita aktual baik dari dalam maupun mancanegara, di antaranya mengenai kesepakatan Iran-Lebanon membina kerjasama guna menghadapi ancaman dari Israel. Selain itu juga berita tentang lawatan Sultan Brunei Darussalam ke Jerman. Berikut berita selengkapnya disampaikan reporter TVRI. Iran dan Lebanon sepakat untuk terus membina kerjasama guna menghadapi berbagai ancaman dari Israel. Kesepakatan ini diwujudkan pada pembicaraan antara Presiden Lebanon Harawi dan Menteri Luar Negeri Iran Kamal Karazi yang berlangsung di Beirut. Dalam pembicaraan itu, kedua tokoh juga membahas mengenai penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah Lebanon bagian selatan. Presiden Lebanon Harawi mengatakan penarikan mundur pasukan Israel akan dilaksanakan di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menteri Luar Negeri Iran Kamal Karazi mengemukakan bahwa pemerintah Iran mendukung integritas dan kedaulatan Lebanon. Kunjungan Menteri Luar Negeri Iran ke Lebanon merupakan tahap kedua dari lawatannya ke wilayah Timur Tengah setelah sebelumnya berkunjung ke Syria. Kunjungan Sultan Brunei ke Jerman selama 3 hari atas undangan Presiden Herzog Roman. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin sepakat bahwa hubungan baik kedua negara sangat membantu memperlancar proses globalisasi di abad ke-21. Dalam pembicaraan tersebut, Presiden Jerman menyatakan kesediaan negerinya untuk membantu Brunei dalam meningkatkan sektor ekonomi Brunei. Dalam kunjungan ke Jerman kali ini, Sultan Brunei meletakkan karangan bunga di makam pahlawan di kota Nordfriedhof. Dan Jerman merupakan antara negara di Eropa yang mempunyai ramai penduduk 40.000 orang tentera dalam republik ini, termasuk 77.000 anggota tentera udara dan 27.000 anggota tentera laut. Sekretaris Jenderal Rabi'ah Al-Alam Al-Islami atau Liga Islam Sedunia di Makkah Al-Mukarramah, Dr. Abdullah Saleh Al-Ubaid menegaskan perlunya perhatian Sekretariat Jenderal Liga Islam untuk menerima sejumlah wakil umat Islam di dunia untuk menunaikan ibadah haji. Liga Islam telah menyempurnakan persiapan-persiapan untuk musim haji tahun ini sesuai dengan program yang digariskan untuk mencapai tujuan dengan mengundang pimpinan-pimpinan Islam yang penentuannya sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Untuk mencapai sasaran tersebut, Liga Islam memiliki beberapa panitia dan merupakan bagian dari panitia tinggi haji dengan tugas menentukan nama-nama tokoh Islam yang diundang oleh Liga Islam untuk menunaikan ibadah haji. Pada Liga Islam juga sama dengan instansi-instansi terkait lainnya dengan haji di Kerajaan Arab Saudi yang mendapatkan kehormatan melayani jemaah haji dan melakukan persiapan-persiapan untuk setiap musim haji. Panitia-panitia operasional bersiap-siap untuk musim haji yang akan datang dan juga melaksanakan secara efektif kewajiban-kewajibannya pada musim haji tahun ini melalui sidang-sidang secara maraton, kunjungan-kunjungan lapangan, pendataan-pendataan, dan kontak-kontak pribadi, serta yang sifatnya punya dampak positif kepada rakyat. Panitia ini dipimpin oleh Asisten Sekjen Liga Islam Syekh Muhammad bin Nasir Al-Abudi, dan sidang-sidangnya dilakukan sepanjang tahun guna menerima permohonan-permohonan yang masuk ke Liga Islam dan menyeleksi kelengkapan persyaratannya serta memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebagai tamu Liga Islam, yaitu tamu yang dicalonkan oleh tokoh-tokoh ulama, punya reputasi dalam dakwah Islam dan berjasa dalam membela agama Islam dan dasar-dasar ajaran Islam, atau sebagai tokoh-tokoh yang istimewa di negaranya. Tim Liputan TVRI melaporkan dari Makkah Al-Mukarramah. Dari dalam negeri diantaranya dapat Anda simak berita Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan menerima Kornas Gerakan Pramuka dan kegiatan Menhankam Pangap serta Kasat. Saudara, inilah laporan selengkapnya. Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan Kepala BKKBN Haryono Suyono hari ini di ruang kerjanya menerima Kuarnas Gerakan Pramuka yang dipimpin Ketua Kuarnas Himawan Sutanto. Dalam pertemuan tersebut, Himawan Sutanto yang didampingi Wakil Ketua Gerakan Pramuka Nyonya Tri Sutrisno menerangkan mengenai kesiapan Raker Gerakan Pramuka yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 April mendatang.
Dilaporkan juga bahwa Kuarnas Gerakan Pramuka juga akan mengadakan Munas pada bulan Oktober mendatang dan mengharapkan kepada Menteri Haryono Suyono untuk hadir sekaligus membuka Munas tersebut. Sementara Menko Kesra Haryono Suyono mengharapkan kepada Gerakan Pramuka agar terus mengembangkan sumber daya manusia yang menguasai kepramukaan di tanah air. Peningkatan sumber daya manusia itu menurut Haryono Suyono bukan hanya mereka yang pandai di bidang kepramukaan saja, melainkan sistem manajemen ke dalam juga perlu diperhatikan. Dalam pembicaraan yang berlangsung akrab itu, Menteri Haryono Suyono juga minta kepada Gerakan Pramuka agar mengkampanyekan Gerakan Pramuka kepada generasi muda. Menhankam Pangap Jenderal TNI Wiranto menerima Panitia Nasional Hari Raya Nyepi tahun Saka 1920 unsur Korpri, Masyarakat dan ABRI dipimpin Ida Bagus Sarga dari Mabes ABRI Jakarta hari ini. Pada kesempatan ini, panitia menyampaikan tentang program, maksud dan tujuan diselenggarakannya Dharma Santi Nasional Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1920 yang dipusatkan di Panggung Arda Chandra Denpasar, Bali tanggal 26 April mendatang. Pelaksanaan Dharma Santi Nasional Hari Raya Nyepi memiliki makna khusus bagi umat Hindu karena selain merupakan puji syukur telah berhasil melaksanakan catur brata penyepian, juga sebagai ungkapan syukur karena bangsa Indonesia berhasil melaksanakan agenda politik nasional, yakni sidang umum MPR yang berjalan tertib, lancar, dan aman. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Subagio Hadi Siswoyo, pagi tadi di Jakarta bersilaturahmi kepada Jenderal TNI Purnawirawan Rudini. Silaturahmi ini merupakan rangkaian kunjungan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Subagio Hadi Siswoyo, kepada para sesepuh TNI Angkatan Darat. Pada kesempatan ini, Jenderal TNI Purnawirawan Rudini menceritakan pengalamannya ketika masih berdinas aktif di lingkungan TNI Angkatan Darat. Jenderal Purnawirawan Rudini pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat periode 1983 sampai tahun 1986. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Subagio Hadi Siswoyo, pada kesempatan ini juga mendoakan agar Jenderal Purnawirawan Rudini selalu dalam keadaan sehat. Penegasan ini dikemukakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Arief Kusharyadi usai memimpin upacara penyematan Bintang Jalasena Nararya kepada 187 prajurit unggulan TNI AL wilayah Barat di Mabes TNI AL Cilangkap, Jakarta hari ini. Menurut Arief Kusharyadi, pemulangan sejumlah TKI tidaklah mudah karena harus dirundingkan terlebih dahulu oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia, termasuk inventarisasi jumlah TKI, baik yang ilegal maupun legal. Menurut data, sejumlah TKI yang telah dipulangkan dengan kapal perang TNI AL, kebanyakan TKI yang ilegal. Untuk menanggulangi penyeberangan TKI ilegal, menurut Kusharyadi, TNI AL akan meningkatkan operasi keamanan laut di setiap perbatasan dengan negara tetangga. Dalam upacara penyematan, Kasal mengatakan penganugerahan Bintang Jalasena pada hakikatnya merupakan penganugerahan secara resmi pemerintah atas Dharma Bakti yang telah ditunjukkan oleh para penerimanya dalam perannya mengisi kemerdekaan Indonesia. Saudara, melengkapi siaran berita terakhir TVRI malam ini, berikut kami sajikan berita olahraga menjelang pertandingan lanjutan kompetisi sepak bola Liga Indonesia. Dua kesebelasan papan atas wilayah tengah, yakni Pelita Jakarta dan PSIS Semarang, sama-sama bertekad untuk memenangkan pertandingan lanjutan kompetisi sepak bola Liga Indonesia yang akan berlangsung besok di Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Tekad tersebut disampaikan masing-masing tim kepada para wartawan dari berbagai media dalam acara jumpa pers yang tadi di kantor PSSI Jakarta. Manajer tim Pelita Jakarta, Nurdin Halid, merasa yakin kesebelasannya akan tampil prima dan mampu mengalahkan PSIS yang sampai saat ini memegang rekor belum terkalahkan. Bagi Pelita Jakarta, rekor belum terkalahkan menurut Nurdin Halid dinilai justru lebih menguntungkan karena semakin memacu motivasi dan semangat timnya nanti. Sementara itu dari kubu PSIS Semarang yang diwakili asisten pelatih Budiono hanya berkomentar, semua itu tergantung di lapangan nanti. Di sisa pertandingan ini kita harus berbuat